Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang sintaksis bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, tentunya sintaksis bahasa Indonesia ini juga harus Anda pahami sebagai calon guru anak berkebutuhan khusus, sehingga nanti Anda mampu menyampaikan kepada anak berkebutuhan khusus, baik itu di sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusi ya, ataupun di rumah atau di tempat tinggal si anak berkebutuhan khusus atau di tempat lainnya. Jadi Anda memang harus menguasai ya tentang bagaimana sebetulnya sintaksis bahasa Indonesia ini. Saudara, sintaksis itu adalah studi atau aturan-aturan dari hubungan kata-kata satu sama lainnya ya, sebagai penyatuan gagasan tentunya, dan juga sebagai bagian-bagian dari struktur-struktur kalimat ya, kemudian studi dan ilmu bangun kalimat itu sendiri. Jadi pada dasarnya saudara, sintaksis itu adalah ilmu tata kalimat yang tentu saja menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, jadi kemarin Anda sudah mempelajari tentang morfologi bahasa Indonesia. Ya, di sana Anda mengetahui tentang seluk-beluk pembentukan kata. Nah, sekarang Anda akan mempelajari tentang sintaksis itu sendiri. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat ya, berarti ya. Oleh sebab itu nanti setelah perkuliahan ini selesai, Anda mampu untuk yang menjelaskan tentang sintaksis bahasa Indonesia itu sendiri ya. Itu Anda akan mengetahui bagaimana sebetulnya ya sebuah unsur kalimat tuh yang terkecil, mulai dari kata, kemudian frase ya, kemudian klausa dan kalimat itu sendiri. Nah, jadi nanti Anda akan saya ajak untuk membahas tentang bagaimana ya sebuah kalimat itu dibentuk ya. Oleh sebab itu saudara, jadi pada sintaksis ini Anda pun nanti mampu untuk membuat sebuah kalimat. Ini harapan di akhir perkuliahan ini nanti. Oleh sebab itu Anda harus mengetahui relevansi sintaksis itu sendiri. Tentu saja relevansi sintaksis ini difokuskan pada unsur-unsur pembentukan kalimat. Itu ya, baik dari segi strukturnya yaitu segmen maupun dari segi unsur pelengkapnya yaitu suprasegmental. Jadi ada unsur dari segi strukturnya ini ada segmental maupun ya unsur-unsur pelengkapnya dan juga suprasegmentalnya ya. Nah, perlu juga Anda ketahui bahwa sintaksis ini perlu dipelajari karena ini adalah ilmu untuk membahas tata bentuk kalimat yang merupakan kesatuan bahasa terkecil yang lengkap ya. Nah, ini jadi saudara, sintaksis ini berarti ini berhubungan dengan unsur bahasa lain yang ada keterkaitannya dengan unsur pembentukan kalimat. Nah, unsur tersebut antara lain adalah fonem, kita sudah mempelajari tentang fonologi ya. Kata, kita juga sudah mempelajari tentang morfologi. Kemudian intonasinya juga, kemudian kesenyapan dan konturnya. Nah, ini semua sebetulnya unsur dari pembentukan kalimat itu. Nah, kemudian saudara,
bidang sintaksis ini sebetulnya mengkaji hubungan semua kelompok kata ataupun antar frase dalam satuan-satuan sintaksis itu sendiri. Kemudian sintaksis juga mempelajari hubungan gramatikal di luar kata ya, tetapi di dalam satuan yang disebut kalimat. Jadi kita akan mempelajari kata di dalam kalimat itu sendiri, bukan di luar kalimat ya, atau bukan di luar kata ya. Ini, tetapi kita akan mengetahui bagaimana kata-kata itu membentuk sebuah kalimat. Jadi termasuk dalam bidang frase dan klausanya yang akan kita pelajari. Kemudian saudara, sintaksis ini adalah bagian dari tata bahasa yang tentu saja mengkaji tentang kaidah penggabungan kata menjadi satuan gramatikal yang lebih besar tentunya ya, yang disebut frasa, klausa, dan kalimat. Jadi pada dasarnya sintaksis itu ya ada 3 hal itu kita pelajari, karena akan gabungan dari kata-kata tadi membentuk frasa, juga bisa membentuk klausa, dan juga membentuk kalimat. Nah, serta penempatan morfem suprasegmental, nah ini termasuk intonasi ya, sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan pembicara itu sebagai dasarnya. Jadi tentu saja saudara, Anda harus menguasai betul sebetulnya bagaimana sebuah kalimat itu dibentuk, dan juga Anda bisa menempatkan morfem suprasegmentalnya seperti intonasi ya, sesuai dengan semantik yang diinginkan pembicara. Nah, oleh sebab itu ketika kita menyampaikan sebuah kalimat keluar kata kita ya, nah itu kan berarti bisa jadi kita meminta kepada seorang itu untuk keluar dari ruangan tersebut misalnya. Nah, jadi itu adalah intonasi ya. Nah, saudara, kita akan mempelajari juga tentang satuan sintaksis itu sendiri ya. Nah, satuan sintaksis ini yang terkecil itu adalah kata. Ingat bahwa satuan sintaksis yang terkecil adalah kata. Nah, kata itu merupakan satuan terkecil dalam sintaksis ya. Ingat, satuan yang lebih besar dari kata itu adalah frasa, klausa, dan kalimat. Nah, ini ada frasa, klausa, dan kalimat. Inilah sebetulnya yang harus kita kaji dalam sintaksis itu sendiri. Nah, kemudian saudara, dalam tataran gramatikal, kata itu adalah satuan terkecil dalam kalimat tadi itu ya. Jadi berarti kan kalau kata itu merupakan satuan kecil dalam sintaksis, berarti dalam tataran gramatikalnya ya kata juga merupakan satuan terkecil dalam kalimat. Nah, kata itu memiliki potensi untuk berdiri sendiri ya, dan dapat berpindah dalam kalimat. Misalnya kata semalam. Nah, ini dapat berpindah di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Ya, jadi bisa saja kata semalam itu dia kita letakkan di awal kalimat, bisa kita letakkan di tengah kalimat, atau bisa kita letakkan di akhir kalimat. Misalnya semalam hujan turun. Nah, itu kan kata semalamnya di awal kalimat. Hujan semalam turun. Nah, kata semalam itu letaknya di tengah kalimat. Hujan turun semalam. Nah, kata semalam terletak di akhir kalimat. Jelas ya? Ya, baik. Saudara, tentunya untuk mengetahui ya sintaksis ini bagi anak berkebutuhan khusus, Anda bisa menjelaskannya ya sesuai dengan ya tuna yang mereka hadapi, yaitu tuna netra, tuna rungu ya, termasuk ya yang ringan maupun yang sedang tentunya ya, dan juga tuna yang lainnya yang bisa Anda ya sampaikan bahwa sintaksis ini memang perlu mereka kuasai juga nantinya. Nah, tentu saja ya alat yang sudah modern ini untuk tuna netra, mereka memang tidak bisa melihat langsung ya tulisan tentang sintaksis ataupun kalimat yang ada, termasuk tadi kata, frasa,
klausa dan juga kalimat. Nah, ini mereka bisa menggunakan ya huruf braille ya, ataupun mereka nanti bisa membacanya ya dengan menggunakan aplikasi yang ada di ya laptop mereka. Nah, kalau tunarungu ini mereka bisa melihat ya, tetapi tidak bisa mengucapkannya. Jadi mereka bisa menggunakan bahasa tubuh ya, bahasa isyarat yang mereka gunakan untuk menyampaikannya. Nah, Anda juga bisa menyampaikannya dengan menggunakan bahasa isyarat. Anda juga bisa menggunakannya menyampaikan ini materi sintaksis ini, maksud saya itu dengan menggunakan ya huruf braille untuk tunanetra, kemudian menggunakan bahasa isyarat untuk tunarungu misalnya ya. Ya. Kemudian saudara kalau untuk ya tuna-tuna yang lainnya bisa jadi yang sedang misalnya ya. Ya autis misalnya salah satunya ya. Kemudian ya tunagrahita itu. Jadi Anda tidak perlu ini memberikan atau menggunakan bahasa isyarat ataupun menggunakan aplikasi, karena mereka pada dasarnya itu bisa melihat dan juga bisa mendengar, dan Anda akan lebih mudah untuk menjelaskannya ya. Baik, saudara, selanjutnya masalah frasa. Jadi satuan sintaksis ini kan yang terkecil tadi kata, kemudian setelah itu ada frasa, kemudian dilanjutkan dengan klausa dan kalimat. Nah, jadi kalimat yang tertinggi ya. Nah, kita lanjutkan kepada frase. Nah, frase ini adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih ya, yang tidak berciri klausa. Nah, atau tidak memiliki ciri predikat, dan juga pada umumnya ini menjadi pembentuk klausa. Jadi frase itu sendiri memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat pada dasarnya. Jadi frase ini ada kelompok kata ya. Dia terdiri atas beberapa kata. Nah, bisa saja nanti akan berpeluang untuk membentuk sebuah kalimat. Jadi bisa jadi sebagai pembentuk klausa juga ya. Nah, klausa ini sebetulnya itu karena belum diakhiri dengan tanda titik, itu bisa berupa klausa, tapi kalau sudah diakhiri dengan tanda titik itu baru disebut dengan kalimat. Nah, kemudian saudara, urutan kata dalam frase itu sering kali bersifat kaku ya, sehingga jika ada kemungkinan berpindah secara utuh, frase akan berpindah dengan urutan kata yang tetap. Ya, misalnya coba Anda perhatikan ini ya, frase berikut misalnya itu tadi pagi ia datang. Nah, berarti kan tadi pagi itu ya keterangan ya, terangan. Tadi pagi ia datang. Nah, kemudian ia tadi pagi datang. Lalu ia datang tadi pagi. Berarti frase itu juga bisa Anda letakkan di awal kalimat, bisa letakkan di tengah kalimat, bisa juga diletakkan di akhir kalimat ya. Jadi mudah ya masalah frase ini. Kemudian saudara, klausa. Nah, klausa dalam sintaksis ini adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa ya, dan memiliki satu predikat. Jadi klausa ini adalah satuan gramatikal itu sendiri yang kita susun. Ini ada katanya di sana ataupun ada frasanya ya, dan sudah memiliki satu unsur predikat. Oleh sebab itu klausa ini merupakan unsur pembentuk atau konstituen kalimat ya. Jadi klausa itu sebetulnya sudah merupakan kalimat, tapi karena belum ada tanda titik, belum dikatakan kalimat karena sudah memiliki predikat. Kan apabila sudah ada unsur subjek dan predikat, itu kan sudah dikatakan kalimat. Namun kalau belum diberi tanda titik, itu ya kalau ditulis itu baru disebut klausa. Sedangkan diberi tanda titik pada akhir kalimatnya itu baru disebut
kalimat. Nah, saudara, contohnya Ali membaca buku itu. Nah, kemudian Ali dan Ani membaca buku itu. Lalu Ali melihat Ani datang. Nah, ini. Nah, di sana jadi ada klausa buku itu ya. Tuh. Kemudian ada juga klausa Ali dan Ani. Bukan, mohon maaf ya. Maksud saya itu frasenya. Yang saya maksud adalah kalimat tadi bahwa ada ini di sana ada kata, kemudian ada frase juga ya. Nah, tapi ada predikatnya. Predikatnya adalah kata membaca. Misalnya Ali membaca buku itu. Nah, Ali itu kan sudah menjabat sebagai subjek, sedangkan membaca itu sudah menjabat sebagai unsur predikat itu. Buku itu kan objeknya ya. Nah, oleh sebab itu ini berarti sudah membentuk kalimat ya, tetapi karena belum ada tanda titiknya maka disebut dengan klausa. Tuh, Ali membaca buku itu. Titik itu sudah kalimat, tapi kalau Ali membaca buku itu dinamakan klausa. Meskipun sudah ada unsur predikatnya di sana. Ada unsur subjeknya Ali, unsur predikatnya membaca. Nah, buku itu kan frasa ya. Nah, sedangkan Ali itu kata. Membaca juga sebenarnya kata, tapi sudah membentuk predikat. Kemudian Ali dan Ani membaca buku itu. Nah, Ali dan Ani itu kan merupakan kumpulan dari kata, itu kelompok kata atau frase ya, frase Ali dan Ani. Nah, sedangkan membaca itu kata, itu membentuk predikat. Ali dan Ani tadi membentuk subjek ya. Nah, sedangkan membaca predikat, buku itu ya objek. Nah, buku itu adalah frasenya. Nah, kemudian Ali melihat Ani datang. Nah, Ali itu kata sebagai subjek dia. Kemudian melihat itu sebagai unsur predikat ya. Itu juga kata kerja ya. Kemudian Ani datang. Ani datang itu merupakan kelompok kata atau frase ya. Nah, itu. Jadi karena belum diberi tanda titik maka masih dikatakan klausa itu. Tapi ini sudah berpeluang menjadi kalimat karena sudah ada unsur subjek dan predikatnya. Subjeknya itu Ali, predikatnya melihat, Ani datang itu objeknya. Kemudian saudara, dalam klausa ini terdapat bagian inti ya. Nah, klausa itu dapat diperluas dan perluasan itu sebetulnya dengan menambahkan keterangan waktu, keterangan tempat, dan juga keterangan cara ya, dan lain-lain. Contohnya, kemarin Ali membaca buku itu. Nah, berarti ditambah dengan kata keterangan kemarin. Ini sebagai keterangan ya, kemarin. Nah, kata kemarin ini boleh saja Anda letakkan di awal kalimat atau di awal klausa itu ataupun di akhir klausa tersebut. Misalnya itu Ali membaca buku itu kemarin. Nah, seperti itu. Kemudian Ani menulis surat sejelas-jelasnya. Nah, ini juga saudara penambahan kata sejelas-jelasnya atau ini sudah jadi frase ya. Sejelas-jelasnya berarti frase cara ya, cara ini atau keterangan cara. Nah, jadi Ani itu sebagai subjek, menulis ini sebagai predikat ya, surat itu sebagai objek, sejelas-jelasnya itu keterangan cara. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu saudara, karena belum ada tanda titik, dia masih dikatakan sebagai klausa. Itu. Nah, dalam satu klausa ini hanya terdapat satu predikat, ingat, hanya terdapat satu predikat. Ali melihat Ani datang. Itu satu predikatnya itu melihat ya. Sedangkan Ani datang itu adalah kelompok kata ataupun frase tadi itu. Nah, kemudian ini jadi kalimat ataupun klausa
Ali melihat Ani datang ini merupakan satuan koordinatif ya, sehingga tidak merupakan satuan klausa sebetulnya. Itu. Nah, klausa ini dapat menjadi kalimat. Ingat, klausa dapat menjadi kalimat jika di dalam klausa itu sebetulnya kita berikan intonasi final atau kita akhiri dengan tanda titik ya. Nah, seperti itu. Contohnya, saudara, Ali membaca buku itu, titik. Nah, itu sudah merupakan kalimat. Ali itu subjek, membaca predikat, buku itu objek. Nah, kemudian Ali dan Ani membaca buku itu, titik. Nah, itu juga sudah merupakan kalimat, bukan klausa lagi. Jadi, Ali dan Ani sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat, buku itu sebagai objek. Jadi, unsur-unsurnya ada subjek, predikat, objek ya. Kemudian begitu juga dengan Ali melihat Ani datang, titik ya. Ini ada kata melihat dan ada kata datang di sana. Itu bukan berarti predikatnya dua, tidak ya. Predikatnya hanya satu. Predikatnya adalah kata melihat. Nah, pada kata melihat itu sebagai predikat. Jadi Ali itu subjek unsurnya. Kemudian kata melihat itu sebagai predikat. Sedangkan kelompok kata Ani datang atau frase Ani datang itu sebagai objeknya, itu ya. Jadi diperluas. Jadi saudara, karena ada tanda titik itu bisa dikatakan kalimat. Jelas ya, mudah sekali untuk sintaksis ini. Nah, terakhir tentang kalimat dalam sintaksis ini. Saudara, kalimat itu sendiri adalah satuan gramatikal yang kita susun oleh konstituen dasar ya dan intonasi final. Jadi kalimat itu sendiri sebetulnya ya satuan gramatikal yang disusun oleh ini konstituen dasar dan intonasi final, yaitu yang terdiri atas subjek dan predikat. Jadi konstituen dasar ini dapat berupa klausa ya, dapat berupa frase maupun dapat berupa kata di dalam kalimat tersebut. Contohnya ini ya, Ali membeli mangga. Nah, itu kan Ali membeli mangga itu klausa karena belum ada tanda titik. Tapi kalau sudah kita beri tanda titik, sudah menjadi kalimat. Kemudian mangga manis. Nah, ini frase. Tapi ketika kita buat intonasinya, ayo mangga manis, mangga manis. Itu juga bisa berupa kalimat. Kemudian mangga. Nah, ini juga kata. Siapa mau beli mangga, kita mangga, nah, atau mangga kita minta mangga misalnya ya, bukan monggo ya, mangga buah. Nah, itu kata. Nah, ini juga sesuai dengan intonasinya bisa berupa kalimat, tetapi kalimatnya itu ya kalimat jawaban pendek ataupun ini kalimat minim atau kalimat tak sempurna. Tapi kalau Ali membeli mangga, kalau sudah diberi tanda titik itu menjadi kalimat sempurna ya. Sedangkan mangga manis itu diberi tanda seru misalnya itu, nah itu juga sudah jadi kalimat. Itu mangga kita beri tanda seru itu juga menjadi kalimat nanti, meskipun mangga manis itu frase atau kelompok kata, sedangkan mangga itu adalah kata. Nah, kemudian saudara, jika kalimat di atas itu dilafalkan, maka akan jelaslah peranan intonasi finalnya ya dalam menentukan status kalimat itu sendiri tentunya. Nah, oleh sebab itu peranan intonasi final ini final kalimat itu merupakan satuan gramatikal yang bebas sebetulnya. Itu. Nah, kemudian kalimat itu sebagaimana satuan sintaksis yang lain dapat juga kita perluas dengan menambah klausa dengan sifat hubungan praktis ya, koordinatif dan juga bisa subordinatif. Nah, bisa kita perluaskan. Jadi saudara, Anda berarti bisa saja membuat sebuah kalimat ya majemuk, maksudnya ya kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat misalnya ya. Nah, kalimat majemuk setara itu berarti ya hubungan antara unsur tersebut itu setara ya, tidak ada satu ya unsur yang lebih tinggi daripada unsur yang lainnya. Nah, sedangkan
kalimat majemuk bertingkat itu ada unsurnya yang lebih tinggi daripada unsur yang lainnya ya. Makanya dikatakan bertingkat. Nah, contoh kalimat majemuk setara ini misalnya tuh, ibu sedang memasak di dapur dan ayah sedang membaca koran di ruang belajar misalnya, ataupun ayah sedang membaca koran di mana misalnya di serambi depan. Nah, kita gabungkan kalimatnya tadi kan menjadi ibu sedang memasak di dapur dan ayah sedang membaca koran di serambi depan misalnya. Nah, saudara, itu ya kalimat majemuk setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkatnya misalnya ia datang ketika hari hujan. Nah, atau bisa jadi ketika hari hujan ia datang. Titik. Nah, ia tadi itu unsurnya subjek, datang predikat, sedangkan ketika hari hujan itu keterangan ya, keterangannya. Nah, jadi SPK, keterangan inilah sebetulnya ada lagi ini hari hujan. Nah, itu maksudnya itu sebagai unsur yang lebih tinggi ininya ya, ada unsur yang lebih tinggi derajatnya. Jadi ada yang sebagai di dalamnya itu anak kalimat dan ada sebagai induk kalimatnya. Nah, jadi bisa jadi nanti Pak dosen itu datang ketika kami sedang belajar misalnya. Nah, Pak dosen itu datang ketika kami sedang belajar. Nah, Pak dosen itu datang itu induk kalimat, ketika kami sedang belajar itu anak kalimat. Nah, anak kalimat ini bisa dibagi lagi ya. Nanti kan jadi sebagai keterangan ini. Jadi Pak dosen itu sebagai unsur subjek, kemudian datang itu predikat, lalu ketika kami sedang belajar itu keterangan. Nah, kami itu jadi subjek, sedang belajar juga predikat. Nah, jadi sebetulnya unsurnya ada subjek, predikat, keterangan per subjek, predikat. Nah, seperti itu ya. Oleh sebab itu, saudara, Anda juga bisa membuat ya kalimat kompleks ya. Kemudian Anda pun bisa membuat kalimat efektif. Nah, di dalam sebuah kalimat ini juga sebagai tambahan bagi Anda bisa menyusun kalimat efektif ya. Ini juga bagian dari kalimat. Nah, kalimat efektif itu sebetulnya adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok yang unsur-unsurnya minimal terdiri atas subjek dan predikat. Oleh sebab itu, saudara, kalimat efektif ini adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si pembaca atau pendengarnya ya. Nah, makanya kalimat efektif ini sebetulnya dapat kita definisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur atau penulis ya, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat tersebut ya. Nah, kemudian saudara, ini sebagai tambahan bagi Anda ya, bahwa kalimat efektif itu memiliki ciri. Nah, ciri kalimat efektif itu ada yang memiliki unsur-unsur penting atau pokok dalam kalimat. Nah, ini ciri yang pertamanya, kalimat efektif itu memiliki unsur-unsur penting atau pokok dalam kalimatnya. Berarti kan unsur-unsur penting itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Minimal ada unsur subjek dan predikat ya di dalam sebuah kalimat tersebut. Kemudian ciri yang berikutnya adalah taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku ya. Lalu ciri selanjutnya menggunakan diksi secara tepat, kemudian menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, lalu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai ya, kemudian melakukan
ya penekanan ide pokok, lalu hemat dalam penggunaan kata, dan juga menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, ini nanti bisa Anda pelajari ya tentang kalimat efektif ini. Saya yakin Anda mampu untuk mengembangkan kalimat efektif ini sendiri, karena kalimat efektif ini sebetulnya ini di dalam karya tulis ilmiah wajib Anda kuasai ya, karena nanti ketika Anda akan membuat makalah, kemudian Anda membuat skripsi Anda nanti ya. Nah, ini Anda wajib menguasai kalimat efektif, dan kalimat yang Anda gunakan dalam karya tulis ilmiah Anda haruslah kalimat efektif itu sendiri. Ya. Nah, jadi salah satu contoh kalimat efektif itu misalnya nih ya, ia sedang belajar di kelas. Nah, berarti karena ada unsur subjek, predikat, kemudian keterangan di sana ya dalam kalimat itu sudah merupakan kalimat, dan kalimatnya efektif ya. Nah, unsur subjeknya itu ia, sedang belajar itu predikat, di kelas itu keterangan. Ya, minimal kalimat efektif tadi kan ada unsur subjek dan predikat. Nah, berarti itu sudah termasuk kalimat efektif. Baik, saudara, saya kira masalah sintaksis cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Saya harap Anda mampu untuk menguasai ini ya, menguasai tentang sintaksis bahasa Indonesia ini, dan juga mampu membuat kalimatnya, terutama kalimat efektif ya, karena bagian dari kalimat tadi itu, saudara, pada dasarnya yang kita kaji di dalam sintaksis itu sendiri ada ya kata, meskipun itu di dalam kalimat ya, kata yang ada di dalam kalimat. Oleh sebab itu lebih difokuskan kepada frasenya ya, klausa, kemudian kalimat itu sendiri. Jadi ada frase, ada klausa, dan kalimat. Nah, kata juga kita pelajari karena di dalam kalimat ada kata. Oleh sebab itu, saudara, saya berharap Anda bisa menguasai ini, menambah referensi Anda ya melalui membaca buku, kemudian membuka internet ya. Di internet banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan sintaksis bahasa Indonesia. Silakan Anda baca ya. Kemudian Anda buat rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas pada hari ini ya. Lalu rangkuman tersebut yaitu tentang sintaksis bahasa Indonesia Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Baik, saudara, saya kira sekian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.